Saudara Suarjana. Pertama yang saya hormati Dewan Penguji, pada hari ini hadir penguji eksternal Profesor Dr. Agus Yuda Hertnoko SMH. Terima kasih telah hadir di Fakultas Hukum. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian berturut-turut yang saya hormati penguji 1 Profesor Dr. Arba SMPung, penguji 2 Profesor Dr. Salim AS SIMS, penguji 3 Profesor Dr. Jenal Asikin SSU, penguji 4 Dr. Andi Suryani Hamzah SIMHUM, Kopromotor 2 Profesor Dr. Sudiarto SIMHUM, Kopromotor 1 Profesor Dr. Kurniawan SIMHUM, dan promotor Profesor Dr. Kanggala Asmara SIMHUM. Yang saya hormati juga para hadirin, dan saya mohon untuk menjaga ketenangan selama proses ujian terbuka berlangsung. Sebelum saya membuka ujian terbuka disertasi Saudara Suarjana, saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara siap jasmani rohani? Sehat. Apakah saudara siap untuk melaksanakan ujian? Siap. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka disertasi saya nyatakan dibuka. Saudara Permopindos, saya persilakan untuk memaparkan hasil penelitian disertasinya selama kurang lebih 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Majelis Penguji ujian terbuka disertasi pada pagi hari ini, yang saya hormati penguji eksternal Bapak Profesor Agus Yuda, yang saya hormati Dewan Penguji, yang saya hormati promotor disertasi Bapak Profesor Dr. Haji Danan Asmar SIMHUM, yang saya hormati co-promotor 2 dan co-promotor 1 sekaligus saya banggakan. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk mempresentasikan judul disertasi saya tentang hakikat pengaturan praktik keperawatan dan implikasinya terhadap praktik keperawatan dalam hukum positif di Indonesia. Sebagai latar belakang, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, penerimaan abadi, dan keadilan sosial. Maka pembangunan kesehatan itu diarahkan dalam rangka meningkatkan akan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya untuk dapat segera terwujud. Tentu pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas itu adalah merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional, dan ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus sangat-sangat diperhatikan dan harus diperoleh bagi setiap warga negara tanpa pengecualian. Dan di dalam undang-undang terbaru, Undang-Undang Kesehatan terbaru nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam keseluruhan huruf A, itu dinyatakan bahwa
negara harus menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam perjalanannya, khusus untuk pengaturan keperawatan, sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang kesehatan itu dan telah dicabut dengan diterbitkannya Undang-Undang terbaru Nomor 17 banyak hal yang terjadi, banyak seringkali terjadi pelanggaran dan hal-hal yang terkait dengan tugas dan kewenangan daripada seorang perawat dalam menjalankan praktik keperawatannya, sehingga pengaturan praktik keperawatan tentu sangat-sangat diperlukan dalam rangka untuk menjamin perawat itu untuk mendapatkan kepastian, mendapatkan keadilan hukum dalam rangka menjalankan praktik keperawatannya. Oleh karena itu, tergelitiklah menulis untuk meneliti, Profetus untuk meneliti tentang pengaturan, hakikat pengaturan praktik keperawatan terhadap praktik keperawatan dalam hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, maka rumusan masalah yang kami rumuskan adalah: pertama, apakah hakikat pengaturan praktik keperawatan di Indonesia? Kemudian yang kedua, rumusan masalahnya adalah bagaimanakah perbandingan pengaturan praktik keperawatan di Indonesia saat ini dengan pengaturan praktik keperawatan di negara-negara lain. Dan yang ketiga adalah bagaimanakah pengaturan praktik keperawatan di Indonesia saat ini dan bagaimanakah pula pengaturan dan konsep pengaturan praktik keperawatan di masa depan. Sehingga desain penelitian ini dengan rumusan masalah yang tiga tadi, maka hasil dan rekomendasi yang kami dapatkan dalam penelitiannya yang pertama adalah tentang hakikat keperawatan itu, hakikat pengaturan praktik keperawatan itu ditujukan sesungguhnya untuk perawat, kemudian masyarakat dan stakeholder itu mendapatkan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan daripada praktik keperawatan. Jadi hakikat pengaturan praktik keperawatan sesungguhnya adalah agar bagi sekali perawat yang menjalankan, kemudian masyarakat dan stakeholder mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah yang kedua tentang bagaimanakah perbandingan pengaturan praktik ini. Dengan memberikan perlindungan, dengan melakukan perbandingan keperawatan dengan negara-negara lain, maka perawat dalam menjalankan keperawatannya, praktik keperawatannya, khususnya di dalam kewenangan, maka dijalankanlah yang disebut dengan pelimpahan tugas
yang delegatif dan yang mandat. Tetapi dalam melaksanakan perbandingan dengan negara-negara lain, terutama negara-negara yang lebih maju dengan negara-negara dengan Indonesia, maka ada beberapa negara yang tidak menggunakan sesungguhnya mandat, tetapi hanya menggunakan delegasi. Karena memang sehingga di dalam saran saya di sini menyampaikan bahwa mandat pelimpahan wewenang secara mandat yogianya dihindari dalam rangka menghindari terjadinya praktik-praktik yang tidak kita inginkan atau untuk menjamin perlindungan hukum yang dilakukan oleh dalam rangka menjalankan praktik keperawatannya. Dan yang ketiga, bagaimana pengaturan praktik keperawatan Indonesia saat ini dan pengaturan dan konsep pengaturan praktik keperawatan di masa depan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di pasal 290 diatur bahwa pengaturan praktik keperawatan terutama yang berkaitan dengan kewenangan kemudian pelimpahan wewenang itu dilakukan dengan dua cara, yaitu disertasi dan delegasi dan mandat. Delegasi itu merupakan pelimpahan wewenang yang tanggung jawab sepenuhnya itu berada di perawat sebagai pelaksana yang dilimpahkan oleh tenaga medis, sedangkan yang mandat itu adalah pelimpahan dilakukan oleh tenaga medis kepada tenaga perawat, sedangkan tanggung jawab diberikan tetap dipegang oleh pihak pemberi daripada perintah, yaitu dalam hal ini adalah tenaga medis. Kemudian di PP nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 di pasal 950-an juga dinyatakan bahwa itu tetap bahwa harus didasarkan kepada delegasi dan mandat. Tetapi disertasi ini perlu kami sampaikan bahwa penelitiannya ini dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Tetapi tetap kami sebagai acuan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Ini kaitan dengan penelitian yang kami lakukan. Kemudian banyak hal yang memang di situ terjadi perubahan di dalam undang-undang ini. Jadi banyak, misalnya di undang-undang sebelumnya, undang-undang kesehatan sebelumnya, bahwa waktu itu kita hanya mengenal tenaga kesehatan saja yang terdiri dari dokter, perawat dan lain sebagainya. Tapi di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu juga sudah dijelaskan dan dibedakan bahwa Indonesia hanya mengenal 3 jenis tenaga. Pertama, tenaga medis, kemudian yang kedua kelompok tenaga kesehatan, dan yang ketiga adalah tenaga penunjang atau tenaga pendukung. Jadi barangkali ini yang bisa saya sampaikan sebagai latar belakang, ya, mudah-mudahan bisa melancarkan daripada kegiatan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Profesor sudah menyampaikan hasil penelitian disertasinya secara sistematik.
Sekarang kita beralih kepada tim penguji dan pada saudara Profesor untuk mempersiapkan menjawab pertanyaan atau menerima saran, kritik, masukan. Pertama, saya persilahkan kepada Profesor Dr. Agus Yuda Hermoko waktu dipersilakan. Terima kasih Ketua Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis DKI, tim promotor Prof. Galang, Prof. Kurniawan, Prof. Sugiarto, para penguji, Prof. Arba, Prof. Salim, Prof. Zainal Asibin, dan Dr. Suryani. Saudara Profesor yang terpelajar, pertama-tama tentu saya menyampaikan selamat saudara sudah sampai di forum yang terhormat ini. Saya lupa ya, tapi kalau di luar ini apa semuanya Prof. Galang, Prof. Sugiarto, udah di mimbar situ ditanya, apakah Anda sehat lahir dan batin? Sehat, Prof. Ya, baik. Jadi tolong saudara sampaikan nanti secara lugas ya, dengan argumentasi yang elegan, karena ini forum Anda. Ya, jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Pertama saya ingin menanyakan judul disertasi Anda. Bisa dijelaskan judul disertasinya? Silakan. Ya. Jadi judul disertasi saya adalah tentang hakikat pengaturan praktik keperawatan dan implikasinya terhadap praktik keperawatan dalam hukum positif di Indonesia. Ya, dari judul itu sudahnya menunjukkan bahwa Anda punya legal standing yang kokoh. Ya. Nah, tinggal sekarang karena Anda mengambil dengan implikasi, berarti melihat pada kondisi faktual. Kira-kira kalau dibawa pada kondisi faktual, perawat Indonesia itu apa? PPNI atau PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Ada yang hadir perawat di sini? Ada. Nah, bagus. Ya, saya pikir ya. Nah, core Anda kan caring. Ya. Ada. Mestinya yang curing juga dihadirkan di sini. Ya, biar tahu konsep delegasi tadi. Karena ada yang mendelegasikan kan. Baik. Kalau saudara Polmendus melihat kondisi faktual perawat di Indonesia, dari instrumen ujinya adalah penelitian saudara, apa kesimpulannya? Kesimpulan saya, Prof, sebetulnya makanya saya sampaikan tadi di latar belakang bahwa kita sangat-sangat tertarik terhadap meneliti tentang pengaturan praktik ini, karena di lapangan itu banyak hal yang terjadi, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ya, baik itu pelanggaran yang malpraktik yang berat dan pelanggaran praktik yang ringan. Itu disebabkan karena salah satu menurut saya adalah tidak kepengertiannya mereka terhadap aturan dan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, apakah memang ada sistem yang tidak dibangun dengan baik? Ya, karena memang berbicara tentang pengaturan praktik keperawatan itu harus dari hulu ke hilir. Ini dia dari hulu ke hilir sebetulnya. Sehingga
banyak hal kita lebih menyarankan sebetulnya agar terkait dengan pengaturan praktik itu ya kita harus bisa lebih sering untuk membicarakan dan melakukan diskusi-diskusi kaitan dengan sikap profesional terhadap perawat itu sendiri dalam rangka praktik keperawatan yang dibangunnya. Ya. Kemudian sampai hari ini pun ada juga masih terasa, ya, salah satu tenaga kesehatan yang memang sepertinya bahwa tenaga keperawatan itu juga atau tenaga kesehatan lain itu masih ada subordinasi dengan tenaga medis, katakan saja begitu. Ya. Jadi itu yang lebih banyak terjadi. Kemudian sehingga praktik keperawatan ini memang harus pengaturannya karena di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga tidak hanya pelayanan primer saja, tapi pelayanan lanjut juga sangat-sangat itu dipentingkan. Karena satu, pelayanan yang mendasar itu adalah tidak hanya klien atau masyarakat itu datang di puskesmas, tapi juga bisa dilayani di perawat-perawat praktik mandiri yang boleh perawat dirikan. Jadi itu yang banyak. Nah, kemudian saya menangkap beberapa poin. Tapi saya harapkan apa yang Anda sampaikan terpotret di riset ini. Ya. Saya harus mengingatkan mumpung kolega Anda ada yang di sini. Anda sudah menjustifikasi, tapi kesannya prejudice. Anda mengatakan masih banyak pelanggaran. Jangan-jangan ini termasuk yang hadir ini. Dan Anda mengatakan masih banyak. Riset hukum tidak pernah menjustifikasi seperti itu, tapi by legal sources, kalau teman-teman mungkin by data. Maka dari situ sebenarnya menjadi pertanyaan. Saya menjadi tidak yakin kalau kita bicara aturan hukum. Di Indonesia itu aturan hukum yang paling banyak dunia akhirat. Dunia akhirat. Jadi itu bukan kebanggaan tapi kekhawatiran, karena jangan-jangan diatur apapun cari lubang tikus lagi. Ya. Nah, kewajiban saudara Provendus nanti untuk menyampaikan kepada kolega yang menurut pernyataan Anda tadi masih banyak pelanggaran, baik itu mau praktek berat maupun yang ringan. Itu semua mal itu salah. By law, by rule, by ethic. Ya. Nah, tentu harapannya saya melihat betul Anda merasakan bahwa di Indonesia itu subordinasi itu masih ada. Kesannya tenaga medis di atas tenaga kesehatan. Yang itu harus di-challenge. Tapi tentu sebelum keluar di dalam dulu. Jadi kalau tadi masih ada perawat misalnya yang belum paham, belum apa, saya kasih tahu, ignorantia juris non excusa. Ketidaktahuan teman-teman perawat terhadap hukum tidak akan memaafkan dia dari sanksi hukum. Ya, sehingga di sini pentingnya empowering itu. Riset ini menjadi sebenarnya salah satu jawaban terhadap kelemahan-kelemahan itu. Yang berikutnya, core dari perawat itu adalah caring. Ya. Curing itu sekunder. Jadi sebaliknya dokter itu core-nya adalah curing. Care itu sekunder. Hingga relasi ada delegasi segala macam mungkin. Tapi itu jangan dimaknai subordinat kan. Itu adalah bagian dari sebuah sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan komprehensif. Ini yang harus dibangkitkan. Karena saya khawatir teman-teman kalau bahasa gaulnya itu insecure, ya, insecure, kurang pede ya. Kurang pede. Nah itu ya mestinya coba lihat di film-film asing itu loh, bagaimana perawat dengan dokter ya biasa sih itu aja. It's not your business, it's my business. Ya kan, di situ yang harus dibangkitkan, meskipun itu butuh waktu. Kemudian saudara tadi membandingkan dengan beberapa negara maju.
Saya lihat ada Inggris, Australia, Amerika, tapi itu sebenarnya Anda ambil beberapa negara bagian saja. Ya, Queensland itu negara bagian di Australia. Ya, Texas itu negara bagian di Amerika. Ya. Tentu mungkin itu potret ya. Anda bandingkan juga dengan Filipina. Saya pikir Filipina tidak lebih baik dari kita. Ya kan? Nggak, kita tahu betul Filipina nggak lebih baik dari kita. Anda kalau ke Manila itu, di hotel yang saya ingat itu belakangnya adalah tempatnya orang-orang gelandangan. Makannya adalah makan dari sisa hotel itu. Dibersihkan, Anda nanti Google search, tulisnya pak-pak. PAG. Itu adalah menu-menu spesial bagi mereka. Karena setelah dicuci dimakan lagi, hygiene. Ya, hygiene. Nah, mengapa Anda tidak coba bandingkan dengan Malaysia? Karena teman-teman di sini tidak percaya dengan rumah sakit di sini, tapi Penang. Ya, kenapa tidak ke Mount Elizabeth di Singapura sini? Nanti kita dulu sebelum ada Singapura, belum ada Malaysia, ke Mount Elizabeth. Itu artinya di lingkungan Asia Tenggara sendiri kita punya kompetitor yang fungsi servicesnya mengedepan, hospitality-nya bagus. Ya. Sehingga sebenarnya saya berharap kita berangkat di ASEAN Community. Di ASEAN Community itu sebenarnya kita punya SDM yang bagus, tapi ada handicapnya. Ya, khawatirnya itu nanti karena yang diajarkan Prof. Galang dan saya, Prof. Hermin, transaksi terapeutik. Jadi kayak ditransaksikan. Nah, ini tantangan bagi pemerintah. Oke, saya ingin tahu hasil perbandingan saudara dengan negara-negara maju, ya, yang saudara bandingkan dalam konteks hakikat keperawatan. Ada nggak yang berbeda? Apakah hakikat keperawatan di Indonesia itu tidak pada posisi yang setara dengan mereka? Silakan. Untuk perbedaan bagaimana tentang hakikat pengaturannya antara negara-negara Indonesia dan negara lain, itu ada sebetulnya perbedaannya adalah gap yang sangat-sangat renggang. Artinya bahwa perlindungan daripada perawat terhadap hukum kalau di negara-negara yang tadi itu dia jauh lebih maju, jauh lebih terjamin, maksud saya jauh lebih terjamin. Artinya undang-undang yang dia miliki itu sudah menyatakan sesungguhnya bahwa perawat, masyarakatnya, warga negaranya dan stakeholder yang menggunakan itu sangat-sangat menjamin tentang perlindungan hukumnya. Sedangkan di Indonesia baru kali ini di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini tertera dengan jelas bahwa perawat, masyarakat dan stakeholder itu harus betul-betul untuk mendapatkan perlindungan hukum. Itu. Ya, saya pikir nanti kan di rumah sakit laboratoriumnya kan banyak mikroskop yang dengan pengalian yang juta kan. Ya. Pakai yang itu, jangan pakai yang ratus. Nanti kalau Anda pakai mikroskop dengan pengalian ratusan itu obscure, nggak jelas. Tapi kalau Anda pakai juta, akan tampak jelas itu virus corona yang indah. Hal yang sama ketika mencermati undang-undang yang Anda sebut tadi, undang-undang keperawatan yang dicabut oleh Undang-Undang 17. Dicabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih berlaku, ya kan? Sehingga nanti statement Anda harus dipertajam lagi bahwa penelitian ini sebelum Undang-Undang 17. Tapi jangan lupa 17 2023 itu tahun lalu. Artinya Anda itu leg posteriori di rohat legi priori. Dia yang baru mengesampingkan yang lama. Tapi Anda tadi sudah mengatakan bahwa tetap menggunakan 1723. Nah, itu yang dielaborasi. Oke, terakhir. Zaman saya kecil dulu ada Pak Mantri.
Jadi perawat kan? Perawat. Mantri yang terkenal itu adalah kalau ke situ itu ya diperiksa, ya disuntik, kasih obat. Terkenal dia menjadi mantri yang paling baik di kecamatan itu. Pasiennya ngalahin dokter. Pertanyaannya, mantri yang baik tadi mau praktek nggak? Kalau saat itu sebetulnya ya kalau menurut saya ya tidak. Tapi di saat sekarang, jadi perawat yang melakukan praktik tanpa menggunakan instrumen peraturan, tanpa dia mendapatkan izin atau SIP dan lain sebagainya namanya, maka itu dia malpraktik. Dan memang sudah saatnya saat ini kita harus menjalankan peraturan hukum yang ada untuk menjas bahwa mereka melakukan malpraktik. Oke, Anda tidak salah. Tapi menurut saya itu menjadi catatan kita semua bahwa ternyata orang lihat hukum itu by fact, fakta, bukan by law. Kalau by law, perawat harus tahu dia itu core-nya adalah di caring, bukan curing. Kapan dia curing? Pasti pada kondisi tertentu, like spesial. Kemudian urusan obat itu bukan perawat, itu adalah apoteker, farmasi. Sehingga kapanpun juga dia harus stop di ruang lingkup Anda bicara kewenangan. Dokter pun yang dikenal dokter baik sebenarnya by law, by kompetensi dia tidak berhak memberikan obat. Dia berhenti di prescription. Betapa berbahayanya masyarakat yang ditunjukkan fakta-fakta yang itu tidak by law, tidak by rule, dan tidak by profession standard. Sehingga nanti tugas Anda mengingatkan teman-teman, karena saat ini mata hukum mencari kesalahan-kesalahan profesi mau praktek. Maka lindungi profesi teman-teman Anda dengan aturan yang benar. Dan penelitian ini mestinya harus menjadi role model bagaimana perawat di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Widya Hermanto untuk beberapa pertanyaan masukan dan sarannya. Profedos bisa mencatat ya, mereka harus balik dengan kewenangan. Selanjutnya saya silakan kepada penguji 1 Profesor Dr. Haji Arfa SIM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Profedos yang saya banggakan, alhamdulillah Anda sudah sampai pada tahapan terakhir dari 7 langit ya, di S3. Di S3 ini 7 langit, artinya ujian itu 7 lapis. Sekarang Anda berada pada lapis terakhir. Pertanyaan saya pertama, saya teringat tadi Prof. Yuda sudah mengatakan bahwa apakah praktek yang dilakukan oleh mantri itu kalau salah dikatakan malpraktek atau tidak. Sekarang pertanyaan saya, ini bukan mantri, Pak. Dia hanya tenaga administrasi di pusat kesehatan masyarakat. Lalu dia selalu mendampingi perawat-perawat, dokter-dokter, sehingga dia paham betul, kan? Lalu dia buka praktek mandiri, ya, menerima pasien, melayani pasien, menyuntik, mengobati dan sebagainya. Bahkan lebih mujarab obat yang dia berikan daripada dokter, sehingga orang-orang kampung itu pada datang ke dia. Ya. Apa perbuatan ini malpraktek atau tidak? Kenapa? Karena malpraktek itu berangkat dari keilmuan, dari ilmunya. Tapi ini bukan ilmu, tidak punya ilmu. Gimana menurut Bapak? Jadi, makasih Prof. Jadi di Lombok Tengah dulu kita ingat namanya ada mantri mustajab namanya.
Memang namanya mustajab dan hasilnya memang mustajab top chair gitu. Iya, jadi kalau saat ini sebetulnya memang harus terjadi pergeseran memang. Oleh karena itu juga pemerintah telah membuat kualifikasi tentang tingkat pendidikan dan maupun kualifikasi tingkat pendidikan yang melaksanakan daripada praktek ini. Kemudian apa yang Pelungguh Profesor sampaikan itu pun juga sampai hari ini masih kita temukan. Nah, cuma persoalannya sekarang adalah kalau tindakan yang dilakukan, karena standar kita adalah hukum yang berlaku sebetulnya, maka menurut saya tindakan yang dilakukan oleh perawat ini sepanjang dia tidak menggunakan perizinan tentang praktik perawat mandiri itu ya tetap ilegal. Menurut saya tetap ilegal. Ya. Karena memang harus berdasarkan aturan sesungguhnya di zaman ini. Ya. Nah, kemudian tetapi itu kan tidak dilakukan penertiban. Mestinya penertiban di sini yang harus dilakukan sebagai kata kunci untuk membersihkan perawat-perawat kita yang melakukan praktik yang tidak berdasarkan pada aturan yang berlaku. Itu satu. Kemudian kedua, mungkin saja pemerintah juga bisa membuat suatu kebijakan bagaimana kita bisa melakukan peningkatan daripada kualifikasi pendidikan bagi perawat-perawat kita yang memang secara pendidikan dia rendah, tidak layak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, tindakan-tindakan seperti itu, karena memang di setiap level perawat itu juga memiliki tugas masing-masing. Ada yang memang tugasnya menyuntik, ada yang tugasnya memang jadi itu program-program spesialisasi yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini kan bertujuan agar sikap dan profesional itu yang dikedepankan dan dipegang sesungguhnya oleh kita semua. Itu Prof. Ya. Oke, yang kedua, dokter dan perawat itu kan punya profesi masing-masing, keahlian masing-masing. Lalu yang Anda bahas di dalam praktek keperawatan ini, apakah praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau praktek keperawatan yang dilakukan secara kolaborasi? Sehingga ada istilah delegasi dan mandat. Ya. Kan? Kalau dia mandiri, mungkinkah ada delegasi dan mandat? Ya. Silakan. Gini Prof, yang di dalam disertasi penelitian ini yang kami lakukan adalah sebetulnya tentang kewenangan dan limpahan wewenang. Itu inti di pengaturannya sebetulnya. Kemudian di dalam PMK nomor 26 tahun 2019 di situ memang sebetulnya seperti yang Profesor sampaikan itu seperti itu yang harus berjalan. Ya, mau di mandiri delegasi dan mandat itu juga harus dikerjakan di mandiri. Misalnya kalau itu bukan sesungguhnya kewenangan daripada perawat, tapi tetap harus itu didasarkan pada perintah dan instruksi daripada dokter sebagai bentuk delegasi dan mandat itu. Tetapi lagi-lagi tetap kami sampaikan bahwa penertiban itu sebetulnya yang tidak. Artinya dalam tataran pelaksanaan undang-undang itu yang tidak berjalan dengan baik. Itu tidak berjalan dengan baik. Kalau saya lihat form-formnya yang ada disediakan di masing-masing praktik perawat mandiri itu, memang itu semua sudah disediakan, tapi itu yang tidak berjalan secara maksimal. Sedangkan kalau di rumah sakit, di institusi pelayanan, misalnya di rumah sakit, kemudian di puskesmas, rawat inap, sistem itu sudah berjalan karena pendelegasian itu juga dilakukan, ada yang lewat tataran kepemimpinan secara kolektif dinas kesehatan
ya, dinas kesehatan itu memberikan apa-apa yang harus bisa didelegasikan dari dokter kepada pelaksanaan kepada tenaga kesehatan. Itu yang berlaku. Kemudian di puskesmas juga, unit-unit pelayanan di puskesmas, pimpinan puskesmas juga akan memberikan tindakan-tindakan apa saja yang bisa didelegasikan, dan itu di breakdown dalam bentuk SOP begitu. Jadi tanpa SOP itu ya, tanpa SOP yang berlaku juga, maka pelaksanaan daripada delegasi dan pelaksanaan mandat itu juga terjadi halangan, karena SOP adalah salah satu yang bisa menjawab kinerja daripada masing-masing untuk tidak terjadinya pelanggaran. Begitu, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih pada Profesor Dr. Haji Arba SNU. Kemudian saya silakan pada penguji 2 Profesor Dr. Haji Salim AS SAMS. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masih kosong ya ada tentang kewenangan dari perawat ya, dari negara-negara lain. Seperti di Queensland ada undang-undang itu juga. Yang kedua di Inggris, lengkapi nanti Pak ya. Boleh. Ya. Yang kedua, apakah perawat bisa bekerja secara mandiri di rumah sakit tanpa harus perintah oleh dokter? Bisa nggak kerja secara mandiri ya? Ya. Tanpa harus ada perintah-perintah. Kan katanya dari ingin kemandirian kan? Tapi ternyata dalam melaksanakan tugasnya dia ada pas perintah dokter. Bagaimana menurut Anda? Kalau pendapat saya, Prof, dokter dan perawat itu sesungguhnya adalah ibarat pisau yang memiliki ibarat uang logam gitu, ibarat uang logam yang di sebelahnya ada gambar Garuda, di sebelahnya ada rupiahnya begitu. Ini adalah profesi yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya antara dokter dan perawat begitu. Artinya bahwa tindakan setelah diberi batasan bahwa ini adalah pekerjaan dokter, ini adalah pekerjaan perawat, maka tanpa perawat dokter juga tidak bisa bekerja, tanpa dokter perawat juga tidak bisa bekerja. Jadi pendapat saya seperti itu. Ya, jadi yang dibangun sesungguhnya adalah bagaimana membuat kemitraan yang baik antara dokter dan perawat, sehingga tidak akan membuat tumpang tindih sebetulnya dalam rangka pekerjaan antara perawat dan dokter. Cuma memang hampir selalu terjadi faktanya di lapangan bahwa satu misalnya pekerjaan dokter yang semestinya harus dilaksanakan oleh dokter tetapi seringkali on call, Prof. Jadi lewat rumahnya perawatnya, halo, dokternya di rumahnya menjawab, oh ya kamu beri begini-begini. Sesungguhnya adalah inspeksi langsung, karena pemeriksaan itu yang harus dilakukan sesungguhnya. Karena dokter dan pasien itu kalau pertemuan pertama yang harus dibangun antara dokter dan pasiennya itu akan sudah 80% kesembuhan sesungguhnya. Jadi itu, tapi itu seringkali on call yang berlaku. Ya. Oke, kalau dilihat tugas perawat itu lebih banyak dibandingkan dokter. Perawat lebih dominan dalam melaksanakan kewajibannya, bisa pra di kontrak. Jadi promosinya itu. Iya, kan begini tuh, Prof. Sebagian waktu hampir 100% waktu yang diperlukan dalam rangka pelayanan keperawatan itu adalah dimiliki oleh perawat sesungguhnya. Kalau dokter hanya medikasi, prescription itu. Jadi begitu resep keluar ya sudah selesai tugasnya. Karena setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat itu kan berdasarkan teori-teori keperawatan yang dimiliki. Bagaimana untuk memperlancar sekarang batuk misalnya, kan tindakan perawat itu bukan obat sesungguhnya. Obat diberikan antibiotik tidak diikuti dengan
tindakan-tindakan perawatan untuk mengeluarkan, katakan saja itu dahak misalnya, ya itu tidak bisa berjalan juga. Jadi begitu, Prof. Maksud saya kalau dokter tanpa perawat ya bisa melaksanakan tugas kan. Sekarang bagaimana kalau perawat itu memberikan kewenangan khusus, bisa bekerja sendiri gitu, tanpa ada perintah-perintah. Seperti itu. Sebetulnya begini, Prof. Tidak semua sesungguhnya adalah pekerjaan pekerjaan dokter. Tidak semua jenis pekerjaan dokter itu bisa dilaksanakan oleh perawat sebenarnya. Ada beberapa bagian pekerjaan dokter dan banyak sekali pekerjaan dokter yang memang dilaksanakan perawat. Contoh misalnya memasang kateter. Memasang kateter itu sebetulnya kalau di dalam undang-undangnya yang melaksanakan itu adalah dokter, tetapi perawat yang mengerjakan. Sehingga menurut saya, Prof, sebaiknya adalah perawat itu harus ditambahkan sesungguhnya kewenangannya, harus ditambahkan kewenangannya. Jadi tidak hanya kewenangan yang ada pada saat ini, tapi mari kita berikan kepada perawat kewenangan-kewenangan yang lebih sedikit daripada yang ada, begitu, Prof. Tapi di PMK yang nomor 26 tahun 2019 itu pun juga masih terbatas sekali kewenangannya. Sirkumsisi, nyunat itu saja juga bukan dokter yang punya, bukan perawat yang punya, itu dokter yang punya. Tetapi faktanya di lapangan yang banyak melakukan nyunat ya perawat. Gitu. Okay. Saya kira cukup, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Salim. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji 3 Profesor Dr. Haji Zainal Arifin SHSP. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum bisa membedakan apa tugas perawat dan dokter, bedanya. Berikan saya satu saja bedanya tugas perawat sama dokter. Yang ini tidak boleh dilakukan oleh perawat, kan gitu. Dokter juga tidak boleh melakukan apa yang dilakukan oleh perawat. Bisa nggak? Karena saya masih bingung. Iya. Nggih, Prof. Silakan. Jadi tugas perawat dan tugas dokter. Jadi bedanya begini, Prof. Misalnya satu menolong persalinan misalnya. Kalau dulu waktu saya masih sekolah perawat, Prof. Jadi kita memiliki kewajiban harus bisa membantu persalinan itu 10 orang sebagai syarat, 10 orang ibu sebagai syarat untuk boleh kita mengikuti ujian. Kalau dulu. Ya. Kemudian harus kita membantu dulu yang 10 orang itu baru. Padahal itu adalah pekerjaannya dokter sesungguhnya, selain bidan. Boleh kalau dokter boleh melakukan pertolongan persalinan. Sebetulnya kalau dalam undang-undangnya waktu itu dia yang boleh melakukan, tapi itu didelegasikan. Ya. Kemudian contoh nyuntik, Prof. Nyuntik dulu ini. Nyuntik itu di dalam undang-undang itu perawat itu hanya boleh melakukan injeksi 1. Yang dia boleh 1 injeksi KB boleh, karena itu adalah kebijakan pemerintah. Boleh ya? Berarti boleh. Boleh. Nyuntik boleh. Boleh. Tapi nyuntiknya nyuntik KB, Prof. Gimana ditemukan nyuntik KB boleh? Ada nggak pasalnya? Saya bingung. Bukan maksudnya. Boleh operasi boleh nggak? Nggak boleh dia. Nggak. Sebetulnya dia nggak boleh. Boleh. Tapi praktiknya dilaksanakan. Ya. Itu yang buat saya bingung. Ya. Apakah undang-undangnya yang tidak jelas atau perawatnya yang melanggar? Begitu ini supaya masyarakat jelas. Ya. Operasi tidak boleh. Apakah nyunat kategori operasi? Ya sunat potong. Iya. Ya, jadi supaya yang tengah ya.
Jadi maksud saya, akibat tidak jelasnya norma itu kan sehingga menjadi tidak jelas, ini tidak boleh dilakukan oleh perawat. Nyuntik katanya, tapi nyuntik, KB boleh, kecuali boleh. Jadi oleh karena itu saya bertanya, kan undang-undang yang baru 2023 sudah tidak perlakukan undang-undang tentang perawatan. Menurut saudara, apakah undang-undang yang baru ini sudah berbasis kemitraan sesuai dengan rekomendasi saudara kan? Iya. Apakah dia sudah berbasis lebih tegas, berbasis pemberitaan dan serta menjamin keadilan? Itu kan menurut saudara. Kalau itu sudah berbasis itu nanti undang-undang 17 2023. Prof, kalau izin menjawab. Iya, Oke. Kalau di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu memang khusus tentang kewenangan ini, kewenangan dan pelimpahan wewenang itu di situ lebih jelas dia, lebih jelas. Kalau dia sudah jelas kan tidak perlu disarankan. Lebih jelas. Tetapi ya maksud saya begini, sebetulnya saran itu yang kita lebih kedepankan itu adalah kalau menurut saya itu penertibannya sekarang, penertibannya. Jadi pengawasannya. Jadi ini nanti direkomendasi. Oke, pengawasannya. Kemitraan bagus ya, undang baru ya. Iya. Terus lebih tegas. Lebih tegas. Jadi saran seperti ini nggak perlu karena sudah Oke. tegas, kecuali saran mengenai pengawasan. Nah, karena memang undang-undang yang baru ini pasal Banyak sekali. 458 pasal. Lebih 1000, Prof. Kalau saya buka tapi 458 udah pusing saya baca ya. Dalam waktu yang sejam ya. Karena saya kita kan penguji itu tidak baca dari sebulan, dikasih kemarin dulu. Akhirnya jadi rekomendasi sebagai fokusan tentang Pengawasannya. Baik, terima kasih. Terima kasih pada Profesor Dr. Muhammad Nasiruddin untuk pertanyaan dan masukan. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji 4 Dr. Andi Suryani Hamzah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa hal telah diungkapkan oleh Prof. Yuda, kemudian Prof. Abang dan Prof. Siti. Ada satu hal yang masih mengkajar tadi yang praktek mandiri, praktek keperawatan mandiri, atau yang memang dia berada di bawah tanggung jawab dokter. Nah itu yang memang harus diungkapkan di sini, ya dijelaskan karena kaitannya dengan teori yang digunakan soal tanggung jawab. Ya, karena ada beberapa hal, misalnya soal informal consent, ya persetujuan atas dasar penjelasan. Itu ada delegasi yang diberikan, tapi tentu dia memiliki memiliki spesifikasi yang mampu ada standar yang diberikan ketika meminta persetujuan pasien untuk tindakan-tindakan tertentu yang akan diambil. Tapi dalam memang faktanya ini kan muncul dari beberapa fakta yang bertentangan. Nah, yang ingin saya mendapatkan gambaran kaitannya dengan tanggung jawab tadi. Bagaimanakah bila terjadi hal-hal yang mendesak? Ya, misalnya untuk pelaksanaan informal, ini satu aja contoh informal consent. Karena tadi soal malpraktik pun sudah diminta. Nah itu yang ingin saya mendapatkan gambaran. Nanti akhirnya Anda bisa melengkapinya karena sudah menggunakan teori tanggung jawab. Itu ya. Karena sih tadi baca cepat juga belum kelihatan. Silakan, saudara. Makasih banyak Bu Dokter. Jadi kaitan dengan informed consent sebagai instrumen untuk pelaksanaan jawab itu bahwa dilakukan begini. Kajiannya ada 2 di situ. Pertama adalah jika tidak kedaruratan
maka sebelum dilakukan tindakan, maka inform consent itu didahulukan. Bisa inform consent ditandatangani oleh pasien itu sendiri dan bisa diwakilkan oleh keluarganya. Itu satu. Lalu yang kedua, jika terjadi emergensi, maka tindakan yang dilakukan didahulukan adalah untuk penyelamatan nyawa, sehingga inform consent tidak diperlukan. Nanti setelah dia sadar, baik baru. Betul. Ya. Tapi yang ingin kita lihat, karena di dalam itu ada delegasi Ya. dokter kepada perawat atau bidan yang mendampingi. Itu yang ingin saya mendapatkan gambaran. Kalau seperti tadi memang pelaksanaannya memang perlu ada ketika bicara fokus kecil, tapi kaitannya dengan delegasi yang harus dilakukan. Itu yang ingin saya mendapatkan gambaran. Jadi kalau di instansi pelayanan, misalnya rumah sakit atau puskesmas rawat inap, itu ya delegasinya itu ya lebih mudah karena dokter ada di situ. Gitu. Misalnya kalau terkait dengan delegasi yang langsung tindakan. Gitu. Tetapi ada yang delegasi program-program itu ada dari kepala dinasnya atau kepala puskesmasnya sebagai penanggung jawab secara administrator, itu yang bisa memberikan pendelegasian terhadap tindakan-tindakan mana yang bisa dilakukan oleh perawat, yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, begitu dari tindakan yang sesungguhnya harus dilaksanakan oleh seorang dokter. Gitu. Tapi kalau terkait dengan tindakan yang ada di dokter, yang memiliki dokter pelayanan, itu tidak ada problem, tidak ada persoalan. Oke, baik, ada satu hal lagi. Halaman 83 soal sejarah keperawatan masa penyebaran agama Islam. Boleh untuk dieksplor kembali karena di situ cuma menggambarkan beberapa hal kecil yang belum menunjukkan bagaimana peran keperawatan pada masa penyebaran agama Islam. Soalnya takutnya begini, seperti daerah kita ini kan keyakinan tentang Islam tinggi, bahwa kadang-kadang biar tidak berbelok, misalnya saya bertanya memprovokasi gini, seperti orang disembur dan sebagainya itu kan dianggap orang yang mempunyai apa sih kategori. Tapi kalau dikaitkan dengan keperawatan, apakah ini akan tetap berjalan seperti itu? Jadi saran saya itu pasti ada praktek-praktek yang terjadi, praktek perawatan yang ada, namun cuma lembaris. Di disertasi ini ditulis cuma sekian baris, terus orang kan penasaran ingin tahu. Itu saran saya. Yang berikutnya ini kecil tapi juga menggelitik. Di dalam tinjauan mustaqar pisahkan ya buku dengan jurnal, ya pisahkan masih campur ada buku, ada jurnal dan sebagainya. Dan juga kan ada buku apa sih pedoman, ya. Nanti juga ada ketentuan tahun, kecuali untuk buku asing mungkin ya. Kalau untuk buku Indonesia itu ada ketentuan tahun, gitu ya. Ya, dan itu tegas kembali luaran dari legislasi ini yang nanti mungkin bisa digunakan. Jadi nomornya apa yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat di bidang hukum kesehatan. Satu ada permen, ini undang-undangnya sama, mungkin ada kesalahan ngetik. Undang-undang 18 apa ya, itu dengan permen kesehatan tentang tenaga keperawatan itu boleh digunakan. Ya, karena ada menggunakan undang-undang terus permen padahal ada permen tentang itu. Peraturan Menteri Kesehatan. Iya, tentang tanggung jawab perawat. Mungkin itu saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Andi Suryani. Baik, sebelum ke timbul motor, apakah saudara Profendus memang seorang perawat dan terlibat dalam asosiasi keperawatan dan melakukan praktek keperawatan? Saya seorang perawat, kemudian pendidikan saya kalau di perawat itu sebagai pendidikan akademi perawat. Jadi saya alumni Akpar Denpasar tahun 1996. Ya. Sama dengan Rodala. Enggak. Jasanya perawat. Tapi sekarang perawat, masih perawat. Iya masih, kita aktif di asosiasi perawatnya. Lakukan praktek keperawatan.
ini kalau ada yang datang minta tolong ya, tapi kalau tidak ya kita tidak laksanakan karena kita tidak memiliki lisensi untuk mendiri itu, Prof. Iya. Tidak punya lisensi, Tidak. tapi kalau ada yang datang, Ya. itu praktek atau bukan? Jadi diminta bantu ini Pak Dokter, Pak Dekan. Jadi karena diminta bantu ya kita membantu. Menurut aturan, Tidak boleh sebetulnya. Tapi kalau kita tidak terima juga salah, nanti dianggap kita mentang-mentang orang kesehatan tidak mau katanya lagi kan. Nah ini jadi serba dualisme terus kalau kita di lapangan itu. melanggar hukum ya. Melanggar hukum tapi tidak kita layani, masyarakat yang menganggap kita sombong dan lain-lain gitu. Jadi ya kita layani bismillahirrahmanirrahim saja. Terus hasil kajian saudara seharusnya bagaimana kalau ada jalan seperti itu? Tidak boleh sebetulnya, kita mengarahkan itu. Ya, kita harus strict ya. Mengarahkan Boleh, strict. Iya. secara normatif tidak boleh. Tidak boleh. Tapi Anda tetap lakukan. Kebetulan datang minta bantu. Setelah Anda mengkaji peraturan-peraturan berkaitan dengan dan pemaparan saudara juga kelihatan tidak paralel antara tenaga medis, tenaga kesehatan atau antara dokter dan perawat. Iya. Ketentuan mana yang itu menimbulkan tidak keseimbangan dalam hukum atau sehingga tidak terjadi harmoni antara perawat dan dokter. Iya. Dalam ketentuan ya, bicara ketentuan, Anda kritik ketentuan kan? Ketentuan. Peraturan mana yang menurut saudara? Kalau saat ini sebetulnya secara ketentuan aturan, secara norma itu ya semua itu yang terbaik sesungguhnya. Itu yang terbaik. Tidak ada tidak ada sebetulnya hukum yang membuat diskreditkan perawat di dalam aturan itu atau sebaliknya begitu. Tapi karena pelaksanaan saja yang masalah. Pelaksanaan yang masalah. Kalau aturannya bagus. Sudah memberikan kepastian. Sudah memberikan keadilan. Dan membuat secara filosofis juga. Jadi sudah memenuhi ketentuan-ketentuan Sudah melakukan hukum. Ketentuan. Hukum itu adil, pasti dan sosiologis dan bermanfaat. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada tim promotor pertama, promotor 2, Profesor Dr. Haji Sudiarto SM. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentunya sebagai tim promotor itu sangat senang dan sangat bangga kepada Anda yang sudah dapat mempertahankan hasil penelitian dan disertasi ini di hadapan para dewan penguji pada hari ini. Dapat banyak saya bertanya, memang selalu kita diskusi setiap hari. Jadi apa yang saya pertanyakan semuanya sudah terjawab tadi. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pada promotor 2. Selanjutnya saya persilakan kepada promotor 1, Profesor Dr. Kurniawan SM. Terima kasih Pak Pimpinan Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan sidang dan Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Komisi Eksternal Profesor Agus Yuda Hermoko dari Universitas Erlangga Surabaya. Ya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Komendus Pak Suarjana ya, sebentar lagi akan menjadi doktor ya. Saya ada beberapa klarifikasi saja ya yang dari tadi saya mendengar tentang penyampaian saudara terkait delegasi dan mandat ya, di mana ini kan mengenai kewenangan ya, kewenangan. Nah, tapi belum jelas pembedaannya. Nah, yang saya ingin perjelas ke saudara, yang mana saja yang tugas-tugas dokter itu yang didelegasikan ya,
yang mana saja mandat. Karena kalau delegasi itu kan yang bertanggung jawab adalah yang diberi delegasi. Sedangkan kalau mandat yang bertanggung jawab adalah tetap pada yang memberi mandat. Lalu apa yang terjadi kriteria ya pekerjaan dokter yang didelegasikan dan pekerjaan dokter yang dimandatkan. Ya, silakan. Contoh saja. Ya, silakan. Jadi kaitan dengan pelimpahan wewenang yang delegasi dan yang mandat. Kalau yang mandat itu kan diiringi dengan pelepasan tanggung jawab. Ya. Contoh misalnya tindakan delegasi misalnya memasang kateter, katakan saja begitu. Ya. Jadi atau menjahit luka. Jadi kalau sudah dokter menyatakan sebentar, biar tidak salah saya. Ini dulu. Saya selesaikan. Kalau delegasi itu dengan tanggung jawabnya juga dilepas, ya. Sedangkan yang mandat itu tetap di dokternya. Kalau contoh yang sampaikan tadi tentang menjahit luka itu adalah pekerjaannya dokter semestinya, tapi itu dimandatkan kepada perawat dan yang bertanggung jawab itu adalah dokternya, ya, dokternya. Kemudian yang kedua, kalau menjahit luka misalnya di ruang operasi, ya, itu dokter langsung yang melakukan. Jadi perawat tidak menerima tindakan delegasi ataupun tindakan mandat. Ya. Kemudian yang didelegasikan itu adalah imunisasi misalnya, program imunisasi. Itu didelegasikan oleh tenaga medis melalui kepala dinas atau melalui penguasa kesehatan di suatu wilayah Pemda, kabupaten dan kota, maka perawat-perawat itu boleh dia melakukan penyuntikan imunisasi kepada bayi-bayi itu atau kepada anak-anak sekolah itu yang didelegasikan langsung oleh atasannya, termasuk tindakan-tindakannya. Ya, artinya begitu kemudian ada problem, berarti yang digugat itu adalah Perawatnya, ya, bukan lagi ke dokter. Sehingga harus jelas tadi posisi, ya, biar dimaknai dulu apa makna dari delegasi dan apa makna dari mandat. Makasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada promotor 1 Profesor Dr. Gunawan. Dan saya persilahkan terakhir pada promotor Profesor Dr. A.M. Galang Asmara SIM. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Pimpinan, Senat, Uji dan promotor yang saya hormati, dan juga para hadirin khusus Windows ya. Sama seperti apa yang disampaikan tadi promotor, bahwa kami sebagai promotor sudah banyak berdiskusi ya, dengan saudara Promovendus terkait dengan berbagai macam aspek. Sudah kita diskusikan, dan apa yang ditampilkan terakhir pada hari ini adalah pada dasarnya adalah hasil dari diskusi-diskusi itu. Oleh karena itu, saya khususnya sebagai promotor ingin menggarisbawahi ya, apa tadi yang juga menjadi persoalan yang dipersoalkan di penguji. Pertama itu yang harus disadari dalam hemat saya adalah perbedaan antara perawat dengan dokter, sehingga kemudian melahirkan bagaimana relasi antara dokter dan perawat, dan kemudian bagaimana implikasinya terhadap tanggung jawab hukumnya. Dan sebenarnya itu yang menjadi pokok persoalan dalam disertasi ini yang menjelaskan.
Jadi kalau kita lihat bahwa perawat dan dokter itu berbeda. Kita beda dari segi ilmunya, dari sifat pelayanannya, dan juga dari ruang lingkup pelayanannya. Ini juga kita tekankan di sini. Dari keilmuan, di satu pihak ada ilmu keperawatan, dan di satu pihak ada ilmu kedokteran. Dan kedua ilmu ini berjalan seiring dan sejalan, saling sapaan. Tapi bukan berarti bahwa ilmu keperawatan itu adalah ilmu kedokteran itu sendiri. Begitu juga skillnya, ada skill yang didasarkan pada ilmu keperawatan dan ada skill yang didasarkan pada ilmu kedokteran. Dan ini kemudian melahirkan sifat pelayanan yang berbeda. Ini yang harus menjadi tekanan. Kalau perawat itu pada dasarnya adalah caring, memelihara, caring, merawat, bagaimana supaya pasien itu sembuh. Sehingga di dalam ilmunya itu mengatakan ilmu keperawatan nursing arts itu ada ilmu dan keterampilan di dalam merawat orang sakit untuk memenuhi kebutuhan biososialnya, biopsikososialnya berdasarkan ilmu keperawatan. Ini akhirnya melahirkan teori. Tapi kalau di dalam kedokteran itu adalah teori mengobati. Beda sifat ilmuannya, sifat pelayanannya menjadi ruang lingkup pun menjadi berbeda. Tetapi di dalam praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini mengalami historis yang panjang. Kalau kita lihat dari dasar perawatan itu sendiri ya, mulai dari Florence Nightingale sebagai tokoh dari perawatan, dia punya ilmu sendiri merawat bagaimana orang sakit. Tapi di dalam kedokteran juga berbeda. Namun dalam pelaksanaannya kemudian dokter itu pada awalnya menjadi pemandunya, komen di dalam pelayanan. Sedangkan dokter subordinasi itulah yang melahirkan kemudian kita lihat dalam nuansa sebelumnya itu ya, dalam paradigma sebelumnya perawat seolah-olah menjadi pembantu dokter. Dan kemudian karena dia pembantu dokter lalu dia diajarkan dengan kurikulum dokter sehingga lembaga pendidikannya kemudian menjadi paramedis. Dia dilahirkan sebagai seorang perawat tapi bisa membantu dokter dan melayani segala apa yang harus dilakukan oleh dokter. Makanya dia di puskesmas beri pengobatan sendiri. Nah, tapi dalam perkembangannya kemudian sekarang ada nurse dan ada dokter yang masing-masing memberikan pelayanan tersendiri. Nah, celakanya sekarang perawat yang sudah menjadi nurse yang seharusnya sudah memiliki kewenangan otonom begitu kan, seolah-olah dia menjadi pembantu dokter. Dan dokter itu kemudian memberikan tanggung jawab tugasnya itu kepada perawat. Padahal ini kemudian nanti akan melahirkan pada tanggung jawab hukum. Ya kalau itu bukan menjadi kewenangan perawat, itu bisa ditutup, gitu kan. Nah oleh karena itu makanya kemudian perlu adanya ide apa yang menjadi tanggung jawab dokter yang tidak diserahkan kepada perawat itu harus ada dasar kewenangannya. Ya kan, apakah itu atribusi, delegasi atau mandat. Di dalam undang-undang kesehatan sudah ada atribusi itu perawat ada dalam hal-hal tertentu dia boleh melakukan pelayanan seperti dokter. Ya, dalam keadaan kondisi khusus suatu daerah yang jauh, keadaan darurat dan sebagainya itu ada atribusi itu. Tetapi untuk keseharian di luar itu perlu ada delegasi. Mana sih yang sekarang dilakukan oleh perawat? Padahal itu tugas dokter, tapi tidak ada pendelegasiannya. Kalau kita cari dasar hukumnya tidak ketemu. Nah ini membahayakan kan ketika perawat melakukan itu tanpa delegasi. Nah, di lain pihak ada juga mandat. Mana sih yang menjadi tanggung jawab dokter diserahkan kepada perawat atas pengawasan dokter. Itu baik dalam lingkungan praktik mandiri maupun di dalam praktik di pemerintah. Kan gitu. Inilah yang kemudian menjadi pokok disertasi ini yang kemudian harus bisa mengkategorikan mana yang menjadi kewenangan dokter menjadi kewenangan perawat dan mana kewenangan otonom perawat. Sebab perawat itu juga punya kewenangan otonom. Ya. Kewenangan otonom itu tidak perlu delegasi, tidak perlu ada mandat dari kita. Dia bisa melakukan sendiri berdasarkan ilmu perawatan langsung bahasa gitu kan. Nah, itu perlu delegasi.
Tapi yang perlu delegasi dalam ketika kita melaksanakan tugas dokter. Yang kalau di luar negeri ada undang-undangnya itu. Isi tugas dokter didelegasikan menjadi tanggung jawab, misalnya suntik preferensial, yang menolong persalinan dan lain sebagainya. Banyak itu di luar negeri, di Filipina, di Amerika, di Swedia, itu ada kewenangan yang kewenangan dokter, serahkan aja. Tapi penyerahan itu bukan sewenang-wenang, tapi dia juga memberikan keilmuan tentang kedokteran. Itulah yang dulu juga saudara-saudara saya perawat diberikan ilmu kedokteran. Makanya kita itu ilmu kandungan, ilmu penyakit dalam, ilmu apa saja itu kan ilmu kedokteran diajarkan kita. Anatomi fisiologi yang segala detail-detailnya kita juga diajarkan, pengobatan, ilmu penyakit. Itu dalam rangka melaksanakan tugas dokter. Dan itu perlu didelegasikan. Nah itu sebenarnya kan karena pendelegasian tanpa keilmuan dan keterampilan tidak boleh. Sehingga syaratnya harus diberikan ilmu, gitu kan? Dan dalam keadaan-keadaan yang memang mengharuskan. Nah itu yang saya melihat sebetulnya inilah yang ditekankan, dibicarakan di sini sehingga melahirkan suatu temuan bahwa adanya pendelegasian dari dokter terhadap tugas-tugas dokter itu yang dilaksanakan sehari-hari oleh perawat, bukan tugas perawat. Tugas perawat itu punya kewenangan. Sehingga makanya perawat kemudian ada tugas mandiri, ada tugas delegasi, dan ada tugas mandat. Nah mandiri ini ya dia dengan ilmunya sendiri, melakukan bagaimana dia melindungi orang sakit, membawa orang sakit, mendudukkan orang sakit, membantu biopsikososialnya itu ada ilmunya. Tidak perlu diajarkan lagi oleh dokter atau delegasi. Tapi ketika pasang kateter atau pasang infus, memberikan suntikan rodensia yang merupakan tugas dan tanggung jawab dokter, itu perlu ada delegasi. Peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang menyebutkan ini boleh Anda lakukan sendiri, delegasi dengan tanggung jawab sendiri, atau mandat berdasarkan pengawasan yang kemudian nanti tanggung jawab kembali. Nah itulah yang sebetulnya ini. Yang ini mohon maaf ini dulu sebetulnya maunya jadi disertasi saya gitu. di tidak jadi, alhamdulillah bisa melanjutkan keinginan itu walaupun sekarang masih terputus. Nah itu saya kira ya dari pendapat kita. Dan pertanyaan saya satu saja itu tadi sudah dikatakan sudah tidak jadi menteri gitu kan, tetapi sudah menjadi administrasi ya. Sehingga itu menjadi tidak ada kewenangan untuk, karena syarat untuk menjadi menteri itu kan praktik adalah ada dua, ilmu dan kewenangan. Kalau punya ilmu dan punya kewenangan tidak bisa. Ada kewenangan tapi tidak punya ilmu tidak boleh juga menjadi ngatik. Okay? Nah sekarang untuk apa ilmu hukum saudara kan begitu kan? Bagi perawat gitu kan atau bagi dunia perawat. Ini saja saya. Jadi begini Prof. Jadi sebetulnya saya ini kan kuliahnya, jadi bukan pendidikan. Jadi awalnya dulu memang kita adalah alumni SPK pertama, kemudian kedua masuk ke Akper, ya kemudian sejak 2020 pindah jadi pengajar. Jadi pengajar, jadi tentu ini kan dituntut sekarang. Bagaimana agar kita bisa studi kita lebih tinggi, agar karena kita menjadi dosen, tentu dosen itu harus memiliki kompetensi yang lebih daripada yang diajar begitu. Sehingga tapi tetap yang namanya tekad sebagai perawat itu dia tidak pernah pergi dari hati ini, meskipun kami sudah katakan saja tidak di lapangan itu, tapi tetap juga masyarakat kadang juga memanggil saya, Prof. Kalau di lapangan itu manggil Pak Dokter juga. Jadi dipanggil Pak Dokter. Jadi saat kita dulu sekolah di perawat itu kan masih tidak ada kedokteran, tidak ada fakultas kedokteran di Lombok. Sehingga kalau kita tamat SPK itu dipanggil Pak Dokter. Sampai hari ini juga ada yang memanggil kami sebagai Pak Dokter. Nah kemudian terkait dengan disertasi ini tentu saya lanjut Prof. Maka hukum ini juga sangat penting karena kita ingin melindungi dan memberi pelindungan hukum kepada perawat-perawat kita, ya, sehingga dia dapat terjamin apa yang dia lakukan. Dan ini juga merupakan tanggung jawab penuh dari kita yang lebih memahami tentang aturan-aturan ini.
Jadi itu yang barangkali bisa kita sumbangsihkan kepada rekan-rekan kita perawat semuanya. Jadi itu saja, Prof. Ya, baik. Dengan kata lain, hendaknya nanti ilmu ini digunakan untuk advokasi, ya, perawatan. Bisa menjadi lawyer, gitu kan, membela perawat, dan juga bisa menjadi ya orang yang memberikan penyuluhan hukum kepada bahasa. Kita berharap Bapak bisa ke sana. Terima kasih. Terima kasih. Ketua Majelis menyatakan pelaksanaan ujian terbuka ditunda sementara sambil menunggu majelis penguji mengadakan rapat untuk membicarakan hasil ujian.